Salam, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan program 5 menit bersama Tuhan. Apa kabar saudaraku pagi hari ini? Doa kami seluruh pendengar boleh bangun dengan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera Allah Bapa di surga senantiasa tercurah atas hidup kita. Saudaraku, tanggal 19 Mei 2024, kami tim 5 menit bersama Tuhan mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dan mari kita merayakan bersama-sama dengan sukacita di gereja lokal kita masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita merenungkan satu ayat dari kisah Pentakosta yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara yang dikasih Tuhan, dari satu ayat ini saya mau bagikan berkat yang saya dapatkan. Yang pertama adalah setiap kisah yang ada kaitannya dengan tonggak iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 tonggak iman yang perlu kita ingat dan terus kita pahami. Yang pertama adalah kelahirannya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang terakhir adalah turunnya Roh Kudus. Semua digenapi dengan tertib, dengan teliti, dengan sistematis. Artinya Tuhan berkarya dengan teratur dan sistematis. Jika kita melihat kelahirannya disaksikan oleh bintang-bintang di langit, kematiannya disaksikan oleh kegelapan, dan seterusnya, termasuk yang kelima turunnya Roh Kudus disertai dengan lidah-lidah api. Yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah penguasa seluruh alam raya, penguasa seluruh muka bumi, penguasa yang ada di surga. Sehingga setiap tonggak iman atau setiap peristiwa besar yang ada kaitannya dengan Tuhan Yesus, alam pun menyaksikan dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sang penguasa yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya alam yang menyaksikan dan menunjukkan kemegahannya, tetapi setiap manusia yang terbuka hatinya pasti akan tercengang-cengang. Kita bisa melihat setiap 5 kisah besar di dalam diri Tuhan Yesus, mulai kelahiran sampai turunnya Roh Kudus. Senantiasa ada orang-orang yang tercengang-cengang melihatnya. Jika di Kejadian di kelahirannya ada orang Majus yang datang dari tempat jauh, saat ini turunnya Roh Kudus disertai dengan banyak orang yang tercengang-cengang. Kenapa? Mari kita lihat kemustahilan yang terjadi di dalam kisah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, para murid dalam konteks bacaan kita disebut mereka adalah orang-orang Galilea. Tetapi mereka bisa berkata-kata dengan seluruh bahasa yang ada di daerah di mana turunnya Roh Kudus terjadi, di mana di sana adalah tempat berkumpulnya beberapa daerah atau beberapa kota atau beberapa bahasa, termasuk di dalamnya Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamilia, Mesir, Libya,
Dan tentunya masih ada bahasa-bahasa yang sebenarnya mereka punya bahasa sendiri, tetapi turunnya Roh Kudus memperjelas kuasa Allah, bahwa setiap orang memahami apa yang dikatakan Tuhan melalui kisah turunnya Roh Kudus. Saudaraku, jika kita melihat mujizat Tuhan besar membuat orang tercengang-cengang, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah besar yang mampu mengatasi segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita sambut turunnya Roh Kudus dengan membuka hati kita untuk terus-menerus melekat kepada Tuhan, memerankan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga banyak orang tercengang-cengang melihat kisah-kisah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau memilih kami, Kau menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Roh Kudus Kau turunkan bagi kami supaya kami kuat, supaya kami terhibur dan dituntun. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Pentakosta. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita.